Oke, halo teman-teman semuanya, khususnya teman-teman dari Desa Marga Bekar. Kali ini saya, Muhammad Rafif, ingin sedikit membagikan informasi mengenai penggunaan video conferencing. Jadi di video kali ini, saya ingin membahas mengenai apa itu video conferencing software, apa saja jenis-jenisnya, dan bagaimana penggunaannya secara umum. Dan saya ingin menjelaskannya dalam bahasa ataupun pembahasan yang sesederhana mungkin sehingga dapat ditangkap dengan mudah dan dengan cepat. Oke, pertama-tama seperti kita tahu bahwa di masa seperti ini, di masa pandemi ketika kita tidak dapat bertemu dengan orang lain di sebagian besar tempat ya, mungkin kita butuh sebuah alat atau sebuah tools untuk melakukan pertemuan dengan orang lain secara online atau secara daring. Dan saat ini salah satu yang paling populer adalah penggunaan dari video conferencing. Nah, jadi sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis video conferencing, yang mana video conferencing ini merupakan sebuah alat untuk mempertemukan kita secara daring antara satu orang dengan orang lain maupun secara berkelompok gitu dalam sebuah aplikasi di internet. Jadi kita bisa saling ngobrol satu sama lain, diskusi satu sama lain di dalam aplikasi tersebut. Jadi jenis-jenisnya sebenarnya ada banyak. Bukan jenis ini, ada GoToMeeting, ada RingCentral Video, ada Microsoft Teams, ada Google Meet, ada Zoom Meetings, dan seterusnya. Dan mungkin di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai dua saja ya, tentang Google Meet dan Zoom Meetings, karena dua platform tersebut atau dua software tersebut adalah yang paling populer saat ini digunakan oleh masyarakat pada umumnya dan juga paling mudah digunakan. Oke, jadi pertama-tama akan saya jelaskan mengenai Google Meet itu sendiri. Jadi Google Meet itu merupakan software video conferencing oleh Google. Jadi ini bisa sangat mudah digunakan untuk orang-orang yang ingin bertemu secara daring. Jadi websitenya ada di meet.google.com. Ini bisa dibuka di browser, lalu akan masuk tampilan seperti ini. Jadi dalam sebuah video conferencing itu pada umumnya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita membuat ruangan baru, yang kedua adalah kita masuk ke ruangan orang lain. Jadi jika kita ingin membuat ruangan baru, kita tinggal klik new meeting, lalu start an instant meeting, lalu akan masuk seperti ini. Ya, seperti itu. Itu jika kita ingin membuat ruangan baru, dan ketika kita ingin masuk ke ruangan orang lain, kita harus memasukkan sebuah kode atau sebuah nickname ruangan tersebut, namanya apa gitu. Nah, untuk mengetahui kode itu bisa dilihat dari informasi di meeting details di tombol i ini, ada joining info, ada linknya di sini. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam URL di atas, lalu bisa masuk ke ruangan tersebut seperti itu. Nah, kemudian jika kita sudah masuk ke dalam roomnya, sebenarnya cukup banyak ya fitur-fitur yang bisa dilakukan. Ada off cam maupun on cam, ada menghidupkan mic ataupun mematikan mic dan lain sebagainya. Juga ada, ini bisa kita melihat di dalam ruangan ini ada siapa saja. Di sini kita bisa melakukan chat ataupun pesan kepada orang lain yang di ruangan tersebut. Kemudian juga kita bisa merekam apa saja yang telah kita lakukan di dalam ruangan tersebut dengan mengklik recording ini. Juga ada terakhir whiteboarding, ini sebagai salah satu fitur dalam Google Meet ketika kita dapat mempresentasikan sebuah layar putih yang bisa dicoret-coret selayaknya papan tulis seperti itu. Ya, jadi simpelnya seperti itu aja kalau untuk Google Meet. Jika ingin menyelesaikan meetingnya, tinggal diklik leave call, atau ingin meninggalkan tinggal klik leave call, maka akan meninggalkan ruangan tersebut. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai Zoom Meeting. Jadi ini salah satu alternatif lain dari Google Meet, di mana aplikasi ini atau software video conferencing ini sedikit lebih banyak fiturnya dibandingkan Google Meet. Dan sama seperti Google Meet tadi, ada dua fitur utama, yaitu kita bisa membuat ruangan baru, ataupun kita bisa join ataupun masuk ke ruangan orang lain. Kalau kita ingin membuat ruangan baru, kita tinggal klik new meeting, lalu akan langsung masuk ke dalam ruangan. Oke, langsung kita dibuatkan video dan tinggal klik join with computer audio,
lalu kita bisa masuk ke ruangan tersebut. Seperti itu. Ketika ingin join juga sama seperti Google Meet tadi, kita tinggal memasukkan linknya bisa dilihat di sebelah sini, ada di kolom invite. Lalu ini tinggal klik copy invite link, lalu dikirimkan ke orang yang ingin kita invite. Ntar ada linknya, dia bisa ngeklik link tersebut. Dan mungkin bedanya dari Google Meet atau Zoom Meeting, kalau Google Meet tadi kan bisa dijalankan lewat browser, atau kalau di HP itu bisa dijalankan lewat aplikasi Gmail di Android. Sedangkan kalau Zoom Meeting ini ada aplikasi tersendiri, sehingga harus mendownloadnya terlebih dahulu di browser. Nah, jika ingin mendownload Zoom Meeting, tinggal bisa klik saja download Zoom Meeting, masuk ke websitenya, lalu klik download, lalu install seperti biasa, dan akan mendapatkan Zoom Meetingnya tersebut. Nah, kembali ke ruang Zoom Meeting tadi, sama seperti di Google Meet, di tombol partisipan kita bisa melihat siapa saja yang ada di ruangan ini. Kemudian di chat ini kita bisa mengirimkan pesan ke orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Dan ya mungkin satu lagi ada share screen. Jadi share screen ini merupakan fitur untuk membagikan layar kita. Kayak contohnya di sini saya join di Zoom Meeting menggunakan laptop, maka ketika saya share screen saya bisa nge-share ataupun membagikan layar laptop saya ke orang-orang di ruangan tersebut, seperti itu. Dan juga ada record seperti di Google Meet tadi. Google Meet tadi bisa nge-record apa yang telah kita lakukan di ruangan ini, dan lain-lain. Ini fitur-fitur lanjutannya, bisa menghidupkan video dan mematikan mikrofon dan lain sebagainya. Secara umum, fitur-fitur umum di sebuah aplikasi video conferencing seperti itu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dalam sebuah video conferencing atau aplikasi video conferencing itu pada umumnya memiliki fitur-fitur utamanya, itu seperti kita bisa membuat ruangan utama, ruangan sendiri, ruangan baru. Kita juga bisa memasuki ruangan orang lain dengan memasukkan link. Kemudian di dalam ruangan tersebut fitur utamanya biasanya ada partisipan atau orang yang ada di dalam ruangan tersebut siapa saja, ada chatnya siapa saja, terus juga tombol mematikan menghidupkan kamera maupun mikrofon, dan tombol leave call. Seperti itu sebenarnya fitur-fitur utama atau fitur-fitur penting yang ada dalam sebuah video conferencing software itu hanya itu saja, sedangkan untuk fitur-fitur lain itu fitur-fitur tambahan. Oke, mungkin seperti itu untuk penjelasan saya mengenai simulasi penggunaan video conferencing yang dapat teman-teman lakukan. Mungkin bagi teman-teman, sebagian dari teman-teman yang udah nonton ini udah pernah memakai aplikasi ini, tapi mungkin juga ada sebagian orang yang mungkin belum pernah menggunakan software-software ini untuk keperluan tertentu di internet atau secara online, seperti itu. Jadi mungkin video ini semoga dapat membantu teman-teman yang belum pernah untuk menggunakan aplikasi ini. Dan di contoh ini kita menggunakan Google Meet dan Zoom. Jadi teman-teman bisa menggunakan salah satu ataupun kedua software tersebut. Bisa juga menggunakan software lain seperti Microsoft Teams, atau ada juga Cisco Webex Meeting, ada U-Meeting dan lain sebagainya. Itu sama saja. Intinya kita bisa bertemu dengan orang lain secara daring. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Semoga penjelasan yang saya lakukan barusan dapat diterima dan dapat dipahami dengan baik, dan semoga dapat diterima manfaatnya. Baik, terima kasih.